Salam sahabat Tutu, kita akan fun reading untuk 7 show yang akan sukses jadi konglomerat di tahun 2024. Kita akan cari sebabnya ya, kenapa mereka para show ini bisa jadi konglomerat. Nah, cluenya, sebab-sebabnya itu yang perlu diperhatikan supaya semua terarah ke sana. Yang pertama adalah show Dogi yang akan sukses jadi konglomerat di tahun 2024. Kita buka nih, apa sih yang menyebabkan dia para show Dogi bisa menjadi konglomerat. Yang pertama adalah bagaimana ketajaman insting seorang show Dogi yang benar-benar selain setia ya kepada pekerjaan, kepada perusahaan di tempat dia bekerja, dan kemudian mendapatkan usaha-usaha baru, dia mempunyai insting bisnis yang kuat. Di tahun 2024 pilihan-pilihannya selalu tepat ya. Dan bagaimana dia bisa para show Dogi mengembangkan idenya menjadi sebuah keniscayaan atau benar-benar dikerjakan gitu loh ya. Itu yang akan menjadikan para show anjing menjadi konglomerat tahun 2024. Yang berikutnya, ini yang pasti disukai oleh para show anjing. Ada rezeki nomplok, rezeki yang nggak terduga-duga ya, yang akan hadir di kehidupan kalian di tahun 2024. Aminkan di kolom komentar ya untuk para show Dogi, dan tulis kalau kalian jadi konglomerat, kalian mau membantu siapa aja, orang-orang yang berada di dekat pasti ya. Yang lain, apa sih cita-cita kalian bila kalian berhasil menjadi konglomerat? Untuk show yang lainnya juga nanti tulis ya, apa cita-cita kalian, apa yang ingin kalian kerjakan bila kalian jadi konglomerat. Show yang kedua, dia adalah show kambing yang akan jadi konglomerat di tahun 2024, berhasil membawa dirinya sukses besar-besaran ya, sehingga bisa menjadi konglomerat. Kita lihat show kambing. Apa sebabnya? Dari mana jalannya kalian bisa menjadi konglomerat? Ini adalah rezeki yang berkesinambungan, terus-menerus mengalir. Bagaimana seorang show kambing menemukan rezeki baru, sumber keuangan baru yang semakin digali semakin besar, gak pernah habis sepanjang masa. Itulah sebabnya show kambing bisa menjadi konglomerat di tahun 2024. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana para show kambing bisa melewati hambatan, tantangan, dan rintangan. Ketabahannya tentang kehidupan membawa dia ke arah yang benar-benar bagus, enjoy gitu ya para show kambing ya. Walaupun lelah, tetapi dia menikmati proses-proses yang ada, proses-proses yang terjadi. Terus apa yang harus kalian lakukan para show kambing dan show Dogi? Kita akan lihat ya, apa yang harus dilakukan supaya mempercepat atau memperpendek jalannya untuk menjadi konglomerat ya. Yang pertama adalah don't let your past hold your back. Jangan ingat masa lalu. Kemungkinan kalian pernah gagal, kemungkinan kalian pernah disakiti seseorang. Lupakan, memaafkan, membersihkan hati kalian dari segala wasangka, membersihkan perasaan kalian dari semua dendam-dendam. Itu ya yang akan membawa kalian lebih berhati bersih, lebih berpikir positif, dan kemudian mendapatkan banyak teman. Kita lanjutkan untuk show yang ketiga yang akan sukses menjadi seorang konglomerat di tahun 2024. Show apa? Dia langsung muncul ya, show macan
yang akan sukses menjadi konglomerat di tahun 2024. Sio Macan, bagaimana kalian berhasil menjadi seorang konglomerat akan ditentukan oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah ini ya Sio Macan ya. Rupanya kalian menjadi lebih bijaksana di tempa waktu dan perjalanan hidup selama ini, melewati berbagai macam liku-liku kehidupan jatuh bangun. Rupanya kalian para Sio Macan berhasil mengambil hikmah dari semua yang telah terjadi, mengambil pelajaran, membuat sesuatunya menjadi tatanan atau membuat kebijaksanaan kalian tuh semakin bagus, terutama di dalam pengendalian keuangan dan pengendalian emosi. Itu yang akan menyebabkan kalian dengan sukses dan lancar menjadi seorang konglomerat. Yang berikutnya adalah Queen of Cup. Sio Macan, bagaimana kalian mengelola keuangan memang kunci sukses yang utama di tahun 2024 yang bisa mengantarkan kalian ke dalam jalan yang udah disiapkan untuk kalian menjadi konglomerat, yaitu bagaimana kalian pandai mengalokasikan dana, mau membuat budget dan benar-benar mentaati budgeting itu, kemudian menabung ya. Tabungan-tabungan itulah yang akan membantu memberikan bantuan modal serta akan menarik rezeki yang lainnya. Kita lanjutkan nih, apa sih yang harus kalian lakukan? Nothing will come of this situation. Para Sio Macan, jangan khawatir tentang sesuatu hal ya. Bagaimana kalian bisa mengendalikan kekhawatiran dan kalian benar-benar enjoy menjalani kehidupan, menjalani pekerjaan dan usaha kalian. Itulah justru mengantarkan kalian menjadi seorang konglomerat. Hidup nyaman ya, damai, sehingga ide-ide tuh banyak muncul, bisa segera muncul ya. Kita lanjutkan untuk Sio yang berikutnya. Dia adalah Sio Kuda yang akan berhasil menjadi konglomerat di tahun 2024. Sio Kuda, apa sih jalannya? Dari mana jalannya kalian bisa menjadi konglomerat? Apa jalannya? Dia adalah Queen of Pentacle. Sio Kuda, beberapa saat nanti akan datang seseorang yang menawarkan pekerjaan kepada kalian, usaha baru atau suntikan dana, suntikan modal, bantuan permodalan. Inilah titik awal yang akan membawa kalian bisa berdiri di atas kaki sendiri, berusaha sendiri, membuat usaha yang besar dan kalian sukses jadi konglomerat. Yang berikutnya adalah King of Swords. Sekali lagi, ide-ide yang cemerlang adalah sangat penting untuk keberhasilan kalian di tahun 2024. Berbeda dengan tahun 2023 ya, kalian flashback lagi ya, baca Sio apa kalian di tahun 2024. Saya udah bikin 1 bulan yang lalu, dicari ya. Sio Kuda tahun 2024 Toto Tarot Reader gitu ya, akan muncul. Kemudian kalian baca lagi resolusi-resolusi kalian ya yang di tahun 2023. Di situ saya udah jelaskan termasuk zodiaknya ya. Zodiak juga ada di Toto Tarot Reader. Zodiak kalian apa? Ketik tahun 2024 udah saya buat. Kunci sukses di tahun 2023 adalah fokus, percaya diri dan akurasi data. Sedangkan kunci sukses untuk di tahun 2024 adalah kreativitas yang pertama. Kemudian semangat, motivasi ya, kemudian plan, perencanaan. Makanya untuk Sio Macan juga sukses, Sio Kambing juga sukses karena perencanaan keuangannya kuat.
Dan Shio Kuda mempunyai daya kreativitas yang tinggi, serta memang ada beberapa keberuntungan yang begitu datang tiba-tiba ya. Dan itu akan membawa kalian para Shio Kuda menjadi seorang konglomerat. Terus apa yang harus dilakukan ya Shio Kuda? Di sini sudah ada petunjuk jalannya untuk memperkuat dan mempercepat apa yang harus kalian lakukan. Emotion are running high. Kalian harus bisa mengendalikan emosi-emosi kalian. Shio Kuda dikenal sebagai shio yang berambisi tinggi, pekerja keras, periang, tetapi sekaligus emosinya gampang naik ya. Kalau bahasa Jawa tuh dibilang tuh jaranin degar ya. Yang lonjak-lonjak itu loh, kuda jingkrak kayak mobil Ferrari itu loh ya. Itu yang menyebabkan para Shio Kuda gampang emosi, dan itulah yang harus kalian kendalikan untuk kalian bisa berdamai dengan diri sendiri dan kalian bisa menjadi konglomerat di tahun 2024. Aminkan di komentar ya untuk para Shio, dan segera tulis saya klaim energi positifnya, saya terima energi positifnya, dan akan membawa saya ke arah menjadi seseorang konglomerat di tahun 2024. Langsung muncul lagi ya, dia adalah Shio Tikus. Shio Tikus, dari mana kalian duitnya, hokinya, rezekinya, jalannya dari mana sih? Kok bisa menjadi konglomerat? Kita lihat yang pertama adalah dari bagaimana ketabahan kalian di dalam menghadapi cobaan, menghadapi rintangan, halangan, mirip-mirip Shio Dogi tadi ya, halangan yang banyak, dia bisa melewatinya dengan mudah. Itu yang ya intinya tabah gitu ya. Shio Tikus yang berikutnya adalah The Magician ya Shio Tikus, keajaiban yang akan datang tiba-tiba untuk membantu kalian menjadi seorang konglomerat. Kita lihat apa yang harus kalian lakukan ya para Shio Tikus supaya kalian menjadi konglomerat. Believe in the impossible, ini ya, percaya dengan keajaiban ya, cocok banget dengan magician yang keluar. Jangan tergerus atau terkontaminasi dengan sesuatu yang buruk. Percaya aja pada dirimu sendiri dan keajaiban-keajaiban yang akan muncul. Jangan biarkan pikiranmu dikotori oleh beberapa kejadian-kejadian di belakangan hari ini ya. Yang ramai adalah soal ya itu ya semangka itu ya, satu membela semangka, satunya membela yang lainnya. Padahal perlu kita ingat, kita nggak boleh justifikasi, kita nggak boleh menghakimi ya, apalagi sebuah negara atau apalagi yang kita hanya lihat di TV doang ya. Kalau saya nggak bela siapa-siapa ya, karena nggak ada yang perlu kita bela. Apa yang kita lihat tuh belum tentu itu yang terjadi ya. Dan apa yang kita dengar belum tentu itu yang terjadi. Daripada kita nanti mesuudzon kepada salah satu pihak, kemudian itu ternyata salah, mengotori diri sendiri gitu ya. Ngapain membela-bela antara satu dan yang lain yang kita hanya cuma nonton di TV ya. Kita cuma denger-denger berita orang-orang boykot, memboykot. Nah itu ya nggak perlu bela salah satunya ya, karena itu akan merugikan teman-teman sahabat kita banyak banget ya. Kita maunya sih memboykot orang yang besar, perusahaan yang gede. Imbasnya ke pedagang-pedagang kecil yang udah terlanjur kulaan bagaimana coba? Misalnya nih, dia punya duitnya, modalnya cuma 2 juta. Setengah barangnya itu adalah barang yang kita boikot ya.
Bagaimana kalau nggak laku-laku? Mereka makan apa ya? Tujuannya kita memboikot seseorang yang gede, perusahaan gede, tapi imbasnya kena saudara-saudara kita sendiri yang kecil. Jadi ingat ya, apa yang kita dengar belum tentu itu yang terjadi. Dan apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi. Jangan campurkan kita menjustifikasi atau menjudgment atau menghakimi yang bukan hak kita untuk menghakimi seseorang. Siapa yang berhak menghakimi ini? Kebetulan nih saya muncul hakim, makanya saya ingat ya. Yang berhak menghakimi kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya, supaya apa sih tujuannya Mbah? Supaya pikiran kita nggak kotor atau nggak ada negatif untuk ke arah sana. Karena begitu kita memboikot tuh kita udah mengandung benci nih. Dan kebencian itu negatif, vibrasinya rendah. Begitu pula saat kita membela salah satunya, otomatis kita membenci yang satunya dan timbullah pikiran negatif yang akan membuat kita berantakan nantinya ya. Karena semakin banyak kita memikirkan hal negatif, hal yang positif mental, vibrasi rendah, vibrasi tinggi kita nggak akan muncul. Kadang kita malah sakit ya, karena vibrasi rendah tersebut. Kita lanjutkan Mbah, jangan khotbah melulu ya. Ini adalah zodiak yang ke-6 yang akan berhasil menjadi konglomerat di tahun 2024. Dia adalah Shio ya, zodiak lagi. Shio ayam yang akan berhasil menjadi konglomerat di tahun 2024. Shio ayam, dari mana kalian bisa berhasil menjadi konglomerat? Yang pertama adalah The Chariot. Bagaimana kalian Shio ayam benar-benar bisa mengamankan sesuatu yang di luar kendali kalian seharusnya, tapi kalian bisa menyikapi dengan sangat baik. Kita pinggirkan ya biar cukup ya. Kalian bisa pengendalian diri yang baik. Bagaimana kalian bisa menyelaraskan energi, bisa merubah keadaan yang dingin menjadi hangat, yang panas menjadi dingin ya. Dan itulah yang membawa jalan kepada kalian para Shio ayam untuk sukses menjadi seorang konglomerat. Yang berikutnya adalah perubahan yang begitu mendadak ya Shio ayam ya. Akan ada perubahan yang mendadak banget yang akan membuat kalian menjadi seorang konglomerat. Terus apa yang menguatkan para Shio ayam supaya bisa menjadi konglomerat adalah work through your fear. Hilangkan ketakutan-ketakutan kalian, kemudian pergunakan ketakutan itu menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana merubah ketakutan menjadi sebuah kekuatan? Kalau kalian takut miskin, ya bekerja, ada lawannya ya. Takut miskin, bagaimana caranya enggak miskin, bekerja, giat bekerja. Nah, itu adalah lawannya. Nanti semesta akan memberikan hasil yang sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Itu hukum sebab akibat ya, hukum tabur tuai. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Siapa yang menabur kebaikan, dia akan menuai buah karma baik dan kebahagiaan serta kesehatan. Begitu ya, kita lanjutkan untuk Shio yang ke-7. Dia adalah Shio naga. Langsung kita tutup dulu ya, Shio naga. Shio ke-7 yang akan berhasil menjadi konglomerat di tahun 2024. Kita akan tengok dari mana Shio naga bisa menjadi seorang konglomerat. Yang pertama adalah Two of Cup. Bagaimana kepiawaian kalian para Shio naga menjaga, membina hubungan, relationship.
bagaimana kalian benar-benar pandai menjaga keharmonisan atau menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan keluarga, dengan teman dekat, apalagi dengan klien bisnis ya. Dan itulah yang akan membawa kalian ke dalam rezeki yang besar dan mengantarkan kalian sukses menjadi seorang konglomerat. Yang berikutnya adalah Knight of Wands. Bagaimana tindakan-tindakan nyata dari kalian para shio naga yang benar-benar mencerminkan keinginan kalian ke arah sana gitu ya. Menjadi konglomerat sejati. Jadi hidup tidak pelit. Kemudian menerima banyak hal, menerima masukan, bisa membuat suasana menjadi nyaman, bener-bener gentleman di dalam urusan bisnis gitu ya. Enggak itu juga ya, dalam urusan cinta memang juga harus setia ya. Jadi itu menjadi kekuatan tersendiri, kekuatan plan B, kekuatan dukungan, kekuatan cadangan dari seorang shio naga. Yang berikutnya adalah personal issue resolution. Susun bagaimana supaya itu mendekat atau bagaimana lebih mempercepat kalian jadi konglomerat. Susun resolusi kalian dengan baik. Ingat, kalau kalian lupa apa itu resolusi, tonton videonya Toto yang 1 bulan lalu ya. Judulnya adalah Shio Naga di tahun 2024. Di situ udah saya bacakan ya bagaimana menyusun resolusi, terus apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai kebahagiaan. Semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.